Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian, sesama hamba Allah dimanapun berada dalam jangkauan media ini, yang benar-benar saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama alunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada kita sekalian. Allah sayang kepada kita sekalian. Cinta sayangnya Allah kepada kita, alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk bisa hidup menapaki bumi Allah. Dipenuhi semua kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah masih terus mengalir kepada kita sekalian. Syukuri alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, sekaligus kita jaga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu dalam kerangka membangun ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 pertanyaan dalam kehidupan kita. 1. Siapakah di antara kita yang tidak pernah punya masalah? 2. Siapakah di antara kita yang tidak pernah memiliki sakit atau punya penyakit? Yang ketiga, siapakah diri kita yang tidak pernah menyakiti dan disakiti orang lain? Yang keempat, siapakah diri kita dunia ini yang tidak pernah memiliki hutang kepada siapapun, apalagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan terakhir, siapakah di antara kita yang tidak pernah akan semakin tua renta dan nanti akan meninggalkan dunia ini? 5 macam inilah yang kita renungkan pada kesempatan kali ini. Andaikan memang kita masih memiliki 5 macam itu, mari kita dekati Allah. Kita sembah Allah. Kita taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai usia kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita merengkuh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita merasa enggak ada 5 macam itu, silahkan saja, enggak usah menyembah Allah. Silahkan saja, enggak usah menyembah Allah. Enggak taat, enggak bekti, patuh kepada Allah, silahkan saja. Kalau memang kita enggak punya masalah, kalau kita enggak pernah sakit dan enggak punya penyakit, kalau kita memang enggak pernah tersakiti dan menyakiti orang lain, kalau kita enggak pernah punya hutang dalam kehidupan kita, dan kalau kita nggak pernah merasa akan semakin tua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara sekalian, selagi kita masih memiliki macam itu, mari sekali lagi ajak kepada kita semuanya yang sekarang belum 5 waktu lengkap, belum rapi, kita rapikan. Apalagi alhamdulillah Ramadan tahun ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk bisa bersamanya, untuk bisa bergabung di dalamnya. Dan subhanallah, kita syukuri kepada Allah, kesempatan luar biasa. Amal-amal di bulan Ramadan ini tetap kita jaga. Meskipun kita sekarang ini masih dibatasin, tidak boleh keluar rumah, tidak ibadah di masjid, tidak ngumpul-ngumpul orang banyak, tapi nilai Ramadan masih harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kita masih bisa ibadah kepada Allah di rumah kita, bersama anak-anak kita, bersama istri kita. Keluar sebentar hanya nyari kebutuhan nafkah hidup kita. Mungkin berbelanja apa yang kita nggak punya di rumah.
Selebihnya kembali ke rumah kita. Untuk apa? Kita jaga 5 waktu kita. Berjamaah bersama anak istri kita. Kita jaga tilawah kita. Kita jaga istighfar kita. Doa kita jaga. Kita jaga juga membaca buku-buku kita. Kita jaga semuanya. Nih, untuk apa itu? Mengembalikan 5 macam tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan memang kita punya masalah, kita ngadu kepada Allah dalam doa ibadah itu. Di akhir ibadah kita doa kepada Allah. Semoga masalah-masalah kita, problem kita makin hari makin dibimbing oleh Allah. Diberikan kecerdasan mata kepala kita, mata hati kita, pemikiran yang jernih, dibimbing untuk bisa keluar dari masalah kita. Andaikan kita punya rasa sakit, hanya Allah yang akan bisa memberikan pengobatan. Allah yang akan memberikan ujian. Allah yang akan memberikan sakit. Allah pula yang akan mencabut sakit itu. Ma min musibatin yusibul muslimu illa kafarallahu bih. Tidaklah Allah menimpakan musibah, cobaan, sakit kepada hambanya, melainkan ujian, cobaan, sakit itu untuk menguji kepada kita. Nih, subhanallah, untuk memberikan kafarat kepada kita, akan diampuni dosa kita oleh Allah. Hanya Allah yang akan bisa menyembuhkan penyakit kita. Termasuk kalau memang kita selama ini, ucapan kita, perbuatan kita, sengaja nggak sengaja ternyata pernah melukai orang lain, ya kita adukan kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, janji kepada Allah, perbaiki diri kita, perbaiki ucapan kita, perbuatan tingkah laku kita. Hati-hati dengan siapapun, jangan lagi kita melukai hati orang lain. Dan kita mohon kepada Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah bisa melakukan semacam itu. Nih. Begitu pula kalau memang kita masih punya hutang hidup kita ini. Entah hutang apapun. Apalagi hutang harta. Nih. Atau mungkin punya pinjaman yang belum sempat kembalikan. Ya, kita berjanji kepada Allah. Untuk apa? Mohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita. Dan kita bekerja kepada Allah. Bekerja sungguh-sungguh minta rezekinya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Agar kita bisa menyisihkan pendapat rezeki itu untuk apa? Melunasi hutang-hutang kita. Itu juga izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kalau kita memang merasa makin hari makin tua, makin renta, apalagi kita akan kembali kepadanya. Saat inilah yang tepat untuk apa? Mengisi waktu-waktu kita untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga 5 waktu, jaga sholat sunnah kita, jaga tilawah Quran kita perbaiki istighfar kita kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merancang infak sedekah di rumah kita, zakat fitrah kita siapkan, membantu tetangga kita, memberikan pertolongan kepada orang lain, insya Allah masih bisa kita lakukan. Semuanya itu adalah untuk apa? Mengisi umur kita ini agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidupnya bisa memanage, menata, mengisi waktunya untuk makin men-setting dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejelek-jelek manusia adalah sebaliknya. Diberikan panjang oleh Allah umurnya, tak bisa mengisi dengan kebaikan, belum sempat taubat kepada Allah, udah wafat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar, saudara sekalian rahimakumullah. Saudara sekalian rahimakumullah. Inilah yang kita renungkan pada kesempatan kali ini. Semuanya itu berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita masing-masing. Masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subhanallah. Problem kita adukan kepada Allah. Kekuatan kita adukan kepada Allah. Umur kita adukan kepada Allah. Agar apa? Pelan-pelan kita dijaga, diarahkan, dibina, dibimbing, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, pecinta, dan pemirsa sekalian yang cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita renungkan pada kesempatan kita kali ini. Kalau memang kita sebagai hamba Allah merasa memang miliknya Allah, hidup di bumi Allah, nikmat kita dijamin oleh Allah, nanti akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah, yuk kita jaga umur kita kawal usia kita syukuri nikmat hidup ini makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian rahimakumullah.
Sebagian saudara kita masih banyak yang enggan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan kepada Allah. Atau bisa jadi mungkin keluarga kita, anak-anak kita. Masya Allah. Kita sebagai orang tua, Ramadan inilah kesempatan emas untuk apa? Menguatkan ibadah anak kita kepada Allah. Menguatkan akidahnya, menguatkan ibadahnya, menasihati di rumah tangga kita. Agar apa? Nantinya ketika lockdown udah dicabut oleh pemerintah, anak kita kembali ke sekolahnya, kembali ke kampungnya, bersama dengan teman-temannya, tetap terjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita punya anak lepas kontrol dalam kehidupan kita. Apalagi ingat, ada 4 tipikal anak dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada anak yang memang baik di rumah, baik di luar rumah, dipercaya orang tua dan siapapun, bagus anak seperti ini. Tapi ada pula anak yang di rumah baik, di luar orang baik, hati-hati orang tua. Ada pula anak yang di rumah kurang baik, di luar itu baik sekali, senang orang tua. Yang kita khawatirkan adalah di rumah tidak lagi baik kepada orang tua, di luar juga semakin merajalela ketidakbaikannya. Itu yang perlu kita waspadai. Oleh karena itu, Ramadan inilah waktu yang tepat untuk apa? Merengkuh anak-anak kita. Kita kuatkan ibadahnya, kita kuatkan akidahnya, kita nasihati, kita bimbing dengan 5 waktunya, dengan tarawihnya, dengan dzikirnya kepada Allah. Kita kawal mereka, sekaligus kita menjadi guru bagi anak-anak kita. Bukankah kita sebagai orang tua itu juga sebagai guru pertama? Al-ummu madrasatun. Ibu adalah universitas madrasah pertama kali. Siapa rektornya? Tentu adalah sang ayah di rumah tangga yang punya kewajiban manage perguruan tinggi itu agar madrasahnya, perguruan tinggi itu dengan sang ibu sebagai dosennya itu bisa memberikan petuah yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi ingat, anak kita pun harapannya nanti juga bisa menjadi peringan dengan doanya ketika nanti kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan yang tahun ini kita di rumah ini ibadahnya, kita bisa mengawal anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah, dan nanti kita bisa diberikan oleh Allah hadiah dari anak kita yang senantiasa mengalunkan doanya kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosaku, ampuni dosa orang tuaku ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka kanyahi kami kita yang masih kecil ya Allah. Ini harapannya. Semoga jadi anak soleh solihah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya bisa memanage rumah tangga kita dan bisa memanage menjadikan rumah tangga jadi aset bagi masyarakatnya. Tenang dimanapun berada, nggak bikin ulah dan sebagainya. Dan semoga nanti kita berpulang dalam kondisi husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.